Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang dilatasi di dalam geometri transformasi. Dilatasi itu sendiri artinya adalah memperbesar atau memperkecil. Jadi dilatasi itu ada dua jenis, yaitu memperbesar atau memperkecil ya. Nah, misalkan di sini ada dua buah soal, yaitu gambarkan masing-masing bangun berikut dan bayangannya. Jadi menggambarkan titiknya, bangun dari sebuah titik ini, ada tiga buah titik, kemudian digambarkan bangunnya, kemudian kita disuruh menentukan bayangan terhadap dilatasi yang diberikan. Misalkan di sini soal yang A adalah titik A 1,1, B 1,2, dan C adalah 3,1, didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Dan soal yang kedua adalah dengan faktor skala 0,5. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini titiknya adalah 1,1, kita gambarkan ke dalam bidang kartesiusnya terlebih dahulu. A 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Maka di sini titiknya, titik A. Kemudian yang kedua adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya adalah 2. Maka di sini ya. Nah, maka di sini titik B-nya. Kemudian titik yang ketiga adalah C-nya adalah 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Maka di sini ini sebagai titik C-nya. Kita hubungkan menjadi sebuah bangun segitiga ABC. Kemudian titik-titik ini kita dilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Di dalam dilatasi, misalkan ada sebuah titik, yaitu titiknya X, Y, didilatasikan dengan faktor skala 2, maka hasil bayangannya, bayangan dari titik ini adalah kita kalikan dengan faktor skalanya. Sehingga menjadi 2 kali X, 2 kali Y. Maka titiknya ini kita kalikan dengan 2, dengan faktor skalanya. Sehingga kita langsung saja untuk titik yang pertama. Titik yang pertama adalah titik A, yaitu 1,1. Kita dilatasikan dengan faktor skala 2, maka A aksennya didapat 2 dikalikan dengan 1, karena di sini X-nya 1, 2 kita kalikan dengan 1 lagi, karena Y-nya adalah 1. Sehingga A aksennya didapat 2,2. 2 kali 1 kan 2. Kemudian yang satunya lagi juga sama. 2 kali 1, 2. Maka A aksennya didapat 2,2. Titik yang kedua adalah titik B. Titik B-nya adalah 1,2. Didilatasikan dengan faktor skala 2, maka B aksennya didapat 2 kita kalikan dengan 1, karena X-nya 1. Kemudian yang satunya lagi adalah 2 kita kalikan dengan 2, karena Y-nya di sini sama dengan 2. Sehingga B aksen didapat 2 kali 1, 2, kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Sehingga B aksen didapat 2,4. Yang ketiga adalah titik C, 3,1. Didilatasikan dengan faktor skala 2, maka C aksennya didapat 2 dikalikan dengan 3, 2 kita kalikan dengan 1. Maka C aksen didapat 6,2. Maka setelah didapat A aksen, B aksen, dan C aksennya, baru kita gambarkan ke dalam bidang kartesius. Untuk yang pertama, A aksennya adalah 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Maka di sini ini C aksennya. Ini A aksennya ya, A aksennya. Kemudian B aksen. B aksennya adalah 2,4. X-nya 2, Y-nya adalah 4. Maka di sini. Ini sebagai B aksen. C aksennya adalah 6,2. X-nya 6, Y-nya adalah 2. Maka di sini. Ini sebagai C aksen. Setelah itu kita hubungkan garisnya. Dari setiap titik menjadi sebuah bangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Yaitu hasil dilatasi dengan faktor skala 2 dari segitiga ABC-nya ini. Nah, maka dari sini bisa kita lihat gambar yang merah kecil, kemudian gambar yang biru hasil dilatasi semakin besar. Maka dilatasinya adalah dilatasi memperbesar ya. Jenisnya adalah memperbesar. Itu caranya seperti itu. Lanjut untuk soal yang kedua.
Untuk soal yang kedua, di sini adalah ada sebuah 3 titik ya, 3 titik GHJ. Didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dengan faktor skala 0,5. Faktor skalanya adalah 0,5. Nah, langkah yang pertama kita gambarkan, karena kita disuruh menggambarkan bangunnya dulu. Titik G, negatif 4, negatif 4. X-nya negatif 4, Y-nya adalah negatif 4, maka di sini. Yang kedua hanya adalah negatif 4,6. X-nya negatif 4, Y-nya adalah 6, maka di sini ini sebagai titik hanya. Titik J-nya adalah 2,6. X-nya 2, Y-nya adalah 6, maka di sini titiknya. J. Nah, kita hubungkan menjadi sebuah segitiga GHJ. Nah, didilatasikan oleh titik pusat 0,0 dan faktor skala 0,5. Misalkan ada sebuah titik, didilatasikan dengan faktor skala 0,5, maka 0,5-nya kita kalikan dengan X, 0,5-nya juga kita kalikan dengan Y. Sehingga, misalkan ada sebuah titik yaitu titik G, negatif 4, negatif 4, dilatasikan dengan faktor skala 0,5, maka Y aksennya adalah 0,5 kita kalikan dengan negatif 4. Kemudian 0,5 juga kita kalikan dengan negatif 4 lagi. Karena X-nya negatif 4, Y-nya juga negatif 4. Maka Y aksen didapat 0,5 itu sama saja dengan setengah ya, 1/2. Setengahnya dari negatif 4, maka didapat negatif 2. Ini juga sama, negatif 2. Maka G aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Yang kedua, titik H, negatif 4,6. Maka H aksennya didapat 0,5 dikali dengan negatif 4, 0,5 dikali dengan 6. H aksen 0,5 kali negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 2. 0,5 kalikan dengan 6, maka hasilnya adalah 3. Ini sebagai H aksennya. Yang terakhir adalah J, titik J-nya adalah 2,6. Maka J aksennya adalah 0,5 kalikan 2, 0,5 kita kalikan dengan 6. Sehingga J aksen didapat setengahnya dari 2, hasilnya adalah 1. Setengahnya dari 6, hasilnya adalah 3. Dari situ, setelah didapat J aksen, H aksen, dan J aksen, kita gambarkan ke dalam bidang kartesiusnya. G aksennya adalah negatif 2, negatif 2. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Maka G aksen di sini nih G aksen. H aksennya adalah negatif 2,3. X-nya negatif 2, Y-nya adalah 3, maka di sini ini sebagai H aksennya. Satu lagi yaitu J aksen. J aksennya adalah 1,3, X-nya 1, Y-nya adalah 3, maka di sini ini sebagai J aksen. Setelah itu kita hubungkan garisnya dari setiap titik-titiknya. Maka didapat segitiga G aksen, H aksen, J aksen. Hasil bayangan setelah didilatasikan terhadap faktor skala 0,5. Maka dari sini kita bisa lihat, dari yang warna merah berubah jadi yang warna biru. Maka dilatasinya termasuk jenis memperkecil ya. Dari yang besar menjadi kecil, diperkecil. Nah, itulah cara menentukan bayangan setelah didilatasikan dengan faktor skala tertentu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.